Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita sudah masuk pertemuan 13 ya, tinggal beberapa pertemuan lagi. Oke, untuk pertemuan 13 ini untuk kajian materinya mengenai antarmuka masa depan atau teknologi di masa yang akan datang. Nah, kaitannya dengan teknologi di masa yang akan datang ini ada yang melatar belakangi ya, atau sebelumnya ya, sebelum sampai ke teknologi masa depan, di sini interaksi manusia komputer ya, atau teknologi IMK ini memiliki tiga fase perkembangan. Yang pertama ada fase atau era mainframe, yaitu pada tahun 1960-an. Di mana di sini satu komputer bisa digunakan oleh banyak pengguna. Itu tahun 1960-an. Kemudian era PC ini terjadi pada tahun 1980-an. Yaitu satu komputer hanya digunakan oleh satu user. Jadi berbeda ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi satu komputer bisa digunakan banyak orang, tapi kalau yang era 80-an ini jadi satu komputer satu orang, seperti yang kita gunakan sekarang ya. Bahasa simpelnya seperti itu, tapi kan namun kenyataannya bisa juga satu komputer bisa digunakan beberapa orang. Kemudian era yang ketiga yaitu era mobile. Yaitu perkembangannya sekitar tahun 2000-an ya. Nah, ini beberapa komputer per user. Seperti itu. Kemudian apabila dilihat dari evolusi di atas ya, atau perubahan teknologi antarmuka di atas, dibagi lagi nih menjadi 6 fase berdasarkan perkembangan teknologi di atas tadi. Nah, dibagi lagi nih menjadi 6 fase. Fase pertama yaitu di era tahun 50-an. Nah, di sini hardware untuk teknik ya. Jadi ini bentuk fisiknya adalah hardware. Nah, contohnya apa? Switch panel. Jadi teknologi di era itu yaitu switch ya, switch panel. Kemudian era 60 sampai 70-an. Nah, antarmuka pada tingkatan pemrograman ini contohnya ini bahasa pemrograman yang digunakan ya. Jadi era 60 sampai 70-an itu sudah mengenal bahasa pemrograman. Yaitu bahasa pemrograman yang digunakan adalah COBOL, Fortran ya. COBOL, Fortran, kemudian Simultac. Jadi sebelum COBOL, Fortran itu Simultac. Dan era ketiga yaitu tahun 70 sampai 90-an, yaitu teknologinya berupa antarmuka tingkatan instruksi atau perintah-perintah. Jadi teknologinya ini bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan atau bahasanya di sini seperti instruksi, seperti itu. Nah, fase yang keempat yaitu era 80-an. Nah, ini teknologinya berupa apa? Yaitu berupa tingkatan dialog interaksi ya. Contohnya ada GUI, kemudian multimedia. Kemudian fase yang kelima terjadi pada era 90-an. Teknologinya pada lingkungan kerja. Contohnya sistem jaringan. Terus kemudian group wire. Kemudian fase yang keenam yaitu terjadi pada tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, ini teknologinya semakin berkembang luas ke arah sistem yang lebih interaktif seperti itu. Nah, tentunya user interface di masa depan itu akan
berkembang ya ke arah peningkatan unsur seperti ada animasi, kemudian animasi objek, kemudian audio, kemudian 3D atau 3 dimensi ya. Terus kemudian selain 3 dimensi nanti ada UI, ada user interface ya dalam realitas dunia maya. Nah, perkembangan tersebut tentunya berupa, jadi perkembangan tersebut nanti berupa integrasi ya, user interface ke arah objek oriented daripada pengolahan instruksi dan fungsi. Jadi lebih ke program yang berorientasi objek oriented daripada terstruktur. Program oriented objek oriented ini lebih nanti menggunakan bahasa pemrogramannya lebih ke Java ya, dibandingkan dengan program terstruktur dengan bahasa pemrograman utamanya adalah PHP, walaupun memang nggak murni. Jadi di sini bisa kombinasi seperti itu. Baik nanti pemrograman berbasis objek oriented maupun pemrograman terstruktur. Itu bahasanya bisa kombinasi. Jadi tadi yang saya katakan objek oriented itu mutlak Java, nggak mesti juga, nanti bisa kombinasi dengan PHP juga atau HTML. Begitu juga dengan pemrograman terstruktur yang tadi bahasa utamanya yang digunakan adalah PHP. Nggak serta-merta PHP saja, nanti bisa kombinasi JavaScript ya, Java murni, kemudian HTML dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari segi lainnya, selain fungsi dan selain fungsi dan instruksi tadi, nah ini segi lainnya yaitu seperti dialog ini sudah tidak lagi terbatas pada bentuk arah. Jadi nanti interaksi yang akan digunakan itu lebih ke arah natural, secara alami. Jadi lebih ke arah natural language. Dan membenarkan input yang tidak berformat seperti itu. Nah, user interface untuk masa depan nanti memungkinkan komputer itu melakukan analisa terhadap aktivitas user. Nah, kayak interaksinya nanti pada user interface masa depan ini lebih sering ditampilkan dalam film-film fiksi alamiah. Jadi itu ya, mengenai sedikit gambaran mengenai teknologi masa depan nanti. Oke, selanjutnya beberapa teknologi masa depan yang nanti akan mungkin kita temui ya kalau kita dipertemukan. Oke, yang pertama ada teknologi holographic. Di sini teknologi yang merupakan sebuah teknologi yang menggunakan hologram untuk menampilkan outputnya atau keluarannya. Kemudian yang kedua ada future gadget. Di sini future gadget itu merupakan teknologi masa depan dari gadget-gadget yang ada di masa sekarang. Nah, tentunya nanti akan sangat berbeda dan lebih canggih tentunya. Jadi sekarang kita sudah temui nih, kita sudah memiliki teknologi gadget yang mungkin super canggih. Namun nanti di masa depan bisa memungkinkan nanti lebih berkembang lagi, jadi lebih super canggih seperti itu. Namanya teknologi ya, semakin berkembang seperti itu. Kemudian yang ketiga teknologi digital. Nah, ini merupakan perkembangan digital di mana di masa sekarang seperti TV, kemudian kertas, lemari es itu hanya dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Ya, jadi nanti di masa depan benda-benda tersebut akan memiliki banyak fungsi seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada display glass. Nah, display glass di sini merupakan teknologi di mana input beserta outputnya itu nanti dapat dilakukan bersama dalam satu tempat
Berupa apa ini? Ya, jadi medianya nanti ya berupa kaca. Jadi media sentuhnya berupa kaca seperti yang sudah kita miliki sekarang ya. Yang sederhana yaitu smartphone yang masing-masing kita punya itu kan menggunakan media display glass ya. Jadi mungkin di masa yang akan datang kita mungkin sudah berkembang lagi. Mungkin ketika kita memiliki komputer, komputernya sudah seperti ini, seperti itu. Yang mana nanti fungsi kaca di masa sekarang itu sangat berbeda dengan teknologi display glass di masa depan. Ya tentunya berbeda seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang kelima ya, ada 3 dimensi virtual reality. Ini apa ya? Nah, ini adalah sebuah interaksi yang memberikan suatu bentuk seakan-akan user itu ada di dalam komputer atau perwujudan interaksi dunia nyata ke dalam dunia maya. Nah, interaksi ini nanti digunakan pada game 3 dimensi seperti misalnya game The Sims 2 ya, misalnya. Atau sekarang yang sudah trending topik yaitu metaverse ya. Nah, itu sudah trending topik dan sudah digunakan seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depannya mungkin ya bisa jadi nanti perkuliahannya juga akan menggunakan sistem seperti itu. Oke, lanjut. Yang keenam yaitu sensing effect. Nah, sensing effect ini nanti perkembangan interaksi manusia dan mesin ya. Dalam hal ini tidak harus komputer. Jadi mengenai teknologi sensing effect ini di sini bahwa perkembangan interaksi manusia dan mesin itu dalam hal ini tidak harus komputer. Jadi pada abad 20-an nanti komputer telah bisa mengenal dan merasakan pengaruh dari lingkungan. Pengaruhnya seperti apa nih? Misalnya nih, pengaruhnya seperti suhu, kemudian mendengar suara, kemudian melihat lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, sistem sensing effect ini nanti membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga biasanya digunakan pada wearable, komputer, dan aksesorisnya. Ya, terkadang kita juga ini ya mengalami kesulitan untuk menerangkan sesuatu pemahaman kita kepada orang lain. Nah, meskipun kita sudah panjang lebar menjelaskannya seperti itu. Ya, sama halnya dengan komputer ini ya, tipe ini nanti seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke, selanjutnya sensor network. Oke, sensor network ini nanti sebuah sensor yang nanti dapat ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer. Jadi yang namanya sensor ini bisa diletakkan jauh dari komputer. Selain itu bisa mendeteksi vision dan sound ya yang ada di lingkungan di mana sensor itu ditempatkan. Nah, aspek dari perkembangan teknologi jaringan komputer ini nanti seperti sistem wireless ya dan peralatan yang menggunakan sensor network. Seiring nanti ya sering digunakan, biasanya teknologi ini dimanfaatkan untuk aktivitas penyelidikan atau mata-mata seperti itu. Kemudian selanjutnya arsitektur multisoft WSN. Apa itu WSN? Di sini
Singkatan dari Wireless Sensor Network. Jadi Wireless Sensor Network. Nah, ini adalah sebuah kelas jaringan ya yang memungkinkan untuk digunakan pada berbagai aplikasi potensial dalam bidang, misalnya dalam bidang kesehatan, bidang militer, kemudian bidang pemantauan. Pemantauan apa ini? Pemantauan lingkungan. Nah, secara umum, jaringan ini nanti digunakan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan dalam apa? Pengamatan dalam kondisi daerah pengamatan dan tempat pengamat berada pada posisi yang saling berjauhan. Nah, sehingga nanti dibutuhkan media yang memadai untuk dapat mengirimkan data-data hasil dari suatu pengamatan. Nah, ini ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, aplikasi umum dari WSN ini nanti tersebar di daerah manapun yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui node sensornya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Ya tentunya untuk teknologi ini kendalanya di masalah biaya ya. Tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya untuk menggunakan teknologi ini. Nah selain biaya juga nanti kesulitannya nanti juga pada sumber energi. Sumber daya seperti sumber daya energi, kemudian kecepatan, memori, kemudian komputasi, dan bandwidth-nya. Nah itu hambatan-hambatan yang nanti dialami. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ke-9 yaitu cyborg. Yaitu cyborg ini merupakan aspek dari artificial intelligence. Jadi merupakan sebuah teknologi yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Nah, evolusi perkembangan interaksi manusia ya ke dalam komputer yang merupakan aspek dari artificial intelligence tadi, ini nanti kaitannya dengan perkembangan komputer yang semakin meluas, di mana nanti komputer mini yang dimasukkan ke dalam sebuah robot itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi konsepnya robot ya. Jadi konsepnya ini adalah robot. Jadi robot itu jangan salah, robot di sini di dalamnya ada sistem komputer. Jadi bukan hardware saja ya di sini, ada softwarenya seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas benda-benda yang dirakit begitu saja enggak. Jadi robot ini di dalamnya juga ada artificial intelligence atau AI. Jadi di dalamnya ada sistem komputer. Jadi gambarannya di sini Sherbox ini digambarkan sebagai bagian sintesis organik ya. Bagian merupakan sintesis organik dan sintetik dan sering mengajukan ya pertanyaan perbedaan antara manusia dan mesin sebagai salah satu yang menjadi aspek utama. Seperti itu. Jadi di sini ada bentuk transfer pengetahuan dari pengetahuan manusia atau pakar ya ke dalam komputer seperti itu. Jadi ada transfer pengetahuan. Kemudian yang ke-10 ada alat penerjemah bahasa hewan. Nah, para ilmuwan ini mengembangkan sebuah rancangan alat kecerdasan buatan
yang digunakan untuk menganalisa suara dan ekspresi hewan untuk diterjemahkan ke bahasa yang dapat dipahami manusia. Ini alat penerjemah bahasa hewan. Kemudian yang ke-11 ada immediate interaction. Di sini nanti gambarannya adalah, jadi kita sudah bisa, atau user ya, kita ini atau user ini dapat melakukan input yang hanya dengan melakukan sentuhan tangan atau bagian tubuh lainnya tanpa menggunakan mouse atau keyboard. Nah, seperti kita ya, contoh kecilnya kan kita sudah menggunakan smartphone yang rata-rata menggunakan layar sentuh. Bahkan laptop ya, laptop pun sudah ada. Atau komputer, tentunya di perusahaan-perusahaan tentu ya, perusahaan-perusahaan tertentu yang kekinian. Nah, ini sudah menggunakan konsep komputer seperti itu. Oke, yang ke-12 yaitu komputer model pena. Nah, komputer model pena ini nanti disebut sebagai P-item yang diambil dari bahasa Rusia, yaitu pism, berarti tulisan ya. Nah, konsep pembuatan P-item ini ialah paket komputer pena dengan 5 fungsi. Yang pertama nanti ponsel berbentuk pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan. Kemudian yang kedua memiliki virtual keyboard. Yang ketiga mempunyai proyektor dengan ukuran kecil. Kemudian yang keempat terdapat kamera scan. Yang kelima nanti dilengkapi dengan ID password ya, yang berfungsi sebagai identitas pemilik. Selanjutnya, nah ini bentuknya seperti ini, komputer pena. Selanjutnya ke-13 ada human interface using eye movement. Di sini merupakan pengendali pointer lewat gerakan mata. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya tentunya memudahkan pengguna, khususnya pada orang-orang yang memiliki cacat fisik atau difabel ya, terutama bagian tangan. Jadi ini nanti menggunakan sensor mata. Ya, karena tangannya kan tidak berfungsi dengan baik. Jadi yang bisa digunakan adalah sensor dari matanya, gerakan mata. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya di sini yang pertama menggunakan sensor gerakan mata. Kemudian yang kedua memanfaatkan sinyal yang dipancarkan oleh bagian mata. Kemudian yang ketiga sinyal diolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan pointer pada komputer. Kemudian yang keempat nanti alat ini dikoneksikan dengan komputer dengan memanfaatkan USB yang biasanya digunakan sebagai alat printer. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi menggunakan sensor mata, gerakan mata. Kemudian yang ke-14, self-driving cars di sini adalah konsepnya. Jadi konsep alat transportasi di mana mobil sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Jadi bukan manusia lagi, jadi sudah dikendalikan komputer. Ini kalau di Arab Saudi sudah diterapkan ya, cuman di Indonesia belum ada. Kalau di Arab Saudi dulu kemarin ya di mata kuliah SIM kan sudah saya berikan videonya ya, jadi sudah ada teknologinya, sudah diterapkan di bus-bus ya, bus yang mengangkut jemaah haji. Nah itu sebagian sudah menggunakan komputer. Jadi tidak ada drivernya lagi. Jadi bisnya memang dikendalikan sepenuhnya oleh komputer, dimonitoring oleh komputer. Jadi nggak ada drivernya lagi seperti itu. Nah ini konsep dari self-driving cars. Jadi mobil itu nanti tidak akan menggunakan driver lagi. Jadi sudah dikendalikan dengan sistem komputer. Kemudian yang ke-15 ada tablet keping. Nah, tablet keping ini dengan bentuk tidak satu kesatuan yang utuh ya. Jadi bentuknya itu
terpisah-pisah. Jadi terdiri dari banyak keping-kepingan. Nah, setiap kepingan ini nanti memiliki prosesor dan sumber daya tersendiri. Nah, semakin banyak kepingan disatukan, maka bentuk tablet akan semakin besar dan semakin powerful. Kemudian yang ke-16 ada laptop atau tablet tenaga surya. Nah, ini tentunya energinya menggunakan matahari ya, menggunakan sinar matahari. Nah, penggunaan dengan tenaga surya ini melalui pemasangan panel tenaga surya akan dipasang di sekeliling bagian badan dari perangkat lunak tersebut atau laptop atau tablet tersebut. Nah, semakin panas pemancaran sinar matahari, maka semakin banyak tenaga listrik yang bisa dikumpulkan. Seperti itu. Nah, ini memanfaatkan tenaga surya atau tenaga matahari. Oke. Demikian ya untuk materi pertemuan 13 mengenai user masa depan atau teknologi di masa depan. Silakan nanti jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silakan bisa didiskusikan di grup. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.